Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Eka Apriani, CGP Angkatan 10, guru UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Izinkan saya untuk mempresentasikan kegiatan 12.1.a mulai dari diri modul memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan fasilitator Bapak Aprial Hidayat Z dan Ibu pengajar praktik Ibu Ristika Ayuni. Kutipan untuk hari ini, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajaran khusus pada modul ini adalah CGP dapat berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan gurunya di masa lalu membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam kegiatan ini saya membuat refleksi individu dengan menjawab beberapa pertanyaan. Bayangkan kelas yang saat ini Anda ampuh dengan segala keragaman murid-murid Anda. Keragaman murid bukan lagi sebuah bayangan, tetapi kenyataan. Murid yang saya ampuh di kelas memiliki latar belakang yang bervariasi, mulai dari lingkungan, sosial, emosional, finansial, dan lain-lain. Kelas terdiri dari murid-murid dengan latar belakang etnis yang beragam, seperti Jawa, Batak, Minangkabau, dan lain-lain. Selain bahasa Indonesia, beberapa murid fasih berbahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Batak, serta bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Murid-murid di kelas ini memeluk berbagai macam agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Beberapa murid menunjukkan keunggulan luar biasa dalam mata pelajaran tertentu, berbakat dalam menulis dan berpuisi, sementara beberapa lainnya membutuhkan dukungan tambahan. Beberapa murid menunjukkan minat dan kemampuan tinggi dalam eksperimen sains dan proyek sejarah, sementara yang lain lebih tertarik pada diskusi dan presentasi. Kepribadian dan minatnya bervariasi pula. Dengan keragaman latar belakang dan kemampuan murid-murid kelas ini menjadi tempat yang dinamis dan penuh tantangan sekaligus menawarkan peluang besar untuk tumbuh bersama dalam keberagaman. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Hal yang telah saya lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda adalah membuat pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan murid. Saya mendiagnosis kemampuan dan kebutuhan murid dengan memperhatikan hasil belajar mereka selama ini, karakter mereka saat proses pembelajaran, dan asesmen diagnostik. Hal yang saya lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah adalah dengan berusaha membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid, diantaranya membuat kelompok belajar, menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan mereka, memproduksi konten pembelajaran yang mudah dipahami murid, mendorong kolaborasi dengan peran yang menyesuaikan kemampuan masing-masing murid, dan menyisipkan permainan dalam pembelajaran agar murid lebih rileks dalam belajar. Ada perlakuan berbeda yang saya terapkan karena menyesuaikan tingkat kemauan, kemampuan, dan kebutuhan belajar mereka. Perlakuan itu diantaranya adalah menyediakan beragam konten materi pembelajaran, penugasan kelompok dengan cara kerja sesuai dengan menggali kemampuan masing-masing murid, yang memberikan tugas yang bervariasi. Jika mereka diperlakukan sama, beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi adalah: 1. Murid mereka tertekan dengan pembelajaran yang saya lakukan karena hasil akhir pembelajaran menuntut adanya hasil yang sama. 2. Murid yang berbeda merasa tertinggal atau tidak mampu mengikuti pelajaran, mungkin akan kehilangan motivasi dan kepercayaan diri. 3. Murid dengan kemampuan lebih tinggi atau kebutuhan khusus mungkin tidak mendapatkan tantangan atau dukungan yang mereka butuhkan, sehingga berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan. Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut.
Tantangan-tantangan yang saya hadapi karena keberagaman murid adalah perlunya beberapa strategi pembelajaran agar murid selalu antusias belajar, berkurangnya waktu pembelajaran karena ada yang kurang bersemangat dalam pembelajaran karena kurangnya minat dan motivasi belajar. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Tindakan-tindakan yang saya lakukan diantaranya adalah membagi kelompok dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan belajar murid yang berbeda, menyiapkan rencana atau modul pembelajaran yang matang, menyediakan konten pembelajaran yang beragam, menyederhanakan materi tanpa mengurangi esensi, dan mempraktikkan permainan-permainan dalam pembelajaran, selalu melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, seharusnya pembelajaran dirancang dengan memperhatikan keragaman, kemampuan, dan kebutuhan murid. Guru juga bisa merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga murid bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan keinginannya. Pembelajaran juga seharusnya dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah disusun yang mengakomodasi keberagaman murid. Setelah itu, pembelajaran yang dievaluasi dengan meminta umpan balik dari murid, dan guru juga harus membuat refleksi diri sebagai acuan dalam mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Demikianlah presentasi dari saya, semoga ini dapat bermanfaat buat kita semua. Salam Guru Penggerak.